pasien, waktu dan tempat, saya persilakan. Sudah merupakan pengobatan sebagai landasan utama ya, terutama untuk juga mengobati berbagai jenis scar, tetapi khususnya memang di sini adalah yang hipertrofik yang ringan, kemudian atrofik yang paling banyak ya. Dan setelah saat ini dalam pengetahuan yang lanjut, laser itu sudah mempunyai kemampuan untuk memperbaiki juga bagaimana penampilan daripada resinya, tanda-tandanya, tekstur kulitnya, dan juga bagaimana dalam kelembutannya daripada tipe itu. Dan laser itu sudah jelas disampaikan oleh Dr. Abraham, bisa membuat tentunya kolagen remodeling ya, dan juga dia bisa mengurangi daripada warna eritema sendiri, sehingga dia bisa memperbaiki tekstur daripada kulit dan juga akan menghasilkan estetik yang lebih baik ya, terutama untuk penampilan pasien sehingga pasien akan lebih puas ya. Dan ini adalah beberapa sejarahnya bagaimana laser itu dipergunakan untuk menangani scar. Jadi pada tahun 1978 pertama kali digunakan adalah dengan laser argon. Kemudian dengan berkembang waktu terus tahun 1980 yaitu mulai digunakan dengan laser CO2. Nah, laser yang sifatnya simultan terhadap scar. Kita tentunya akan memerlukan berbagai treatment atau multiple treatment session ya. Nah ini mungkin sedikit akan sudah dijelaskan oleh Dr. Abraham juga bagaimana tipe-tipe dari scar. Jadi kalau hypertrophic scar itu adalah scar yang mana terbatas hanya pada batas luka. Dan biasanya kalau memang sudah secara genetik dia punya keloid ya, dia secara ada riwayat juga pada keluarganya, tentu pada scar keloid itu bentuknya bisa lebih dari 6 bulan dia akan menjadi keloid dan tentu tandanya tadi melebihi dari batas luka. Sedangkan kalau atrophic scar itu tentu ini scar yang depresi dan ini akan juga menyebabkan karena hilangnya jaringan yang dasar di bawahnya. Selain itu juga ada juga kontaktus scar, itu biasanya pada luka bakar dia akan tertarik sehingga dia akan mengganggu pergerakan. Tentu ini akan berbeda daripada jenis scar seperti ini. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Abraham juga bagaimana formasi pembentukan scar itu dengan berbagai hal, tentunya melalui beberapa fase dari mulai inflamasi, proliferasi, remodeling, dan juga dibutuhkan pada waktu inflamasi ini ada proses adanya imun sel di situ sehingga dia akan menghasilkan sitokin dan juga ada growth factor ya. Itu tujuannya adalah untuk menghambat infeksi dan juga akan membersihkan debris yang terjadi pada proses luka. Juga pada saat proliferasi dia akan melakukan sintesis dari fibroblast sehingga komponen ekstra seluler motifnya diperbaiki dan tentunya akan menimbulkan suatu kolagen yang menimbulkan struktur yang tadi kehilangan jaringan akan dibangun kembali dan akan memberikan remodeling yang mana ini adalah pembentukan jaringan baru dan ini biasanya dari berminggu sampai bulan dan juga tahun maturasinya ya, sehingga akan meningkatkan kekuatan daripada jaringan tersebut ya. Dan ini adalah bagaimana tadi bahwa pada proses luka akan terjadi suatu komunikasi antara fibroblast dan juga pada sel imun dan kemudian akan diaktifasi dan kemudian akan menimbulkan suatu kolagen dan akan mempengaruhi kami pada komponen daripada ECM sendiri sehingga ini adalah peran yang paling penting untuk pembentukan daripada scarnya. Jadi kalau ada fase-fase yang lambat dalam hadapinya, misalnya pada proliferasi terlalu panjang waktunya sehingga itu akan menyebabkan terjadi proses scar. Nah sekarang bagaimana dengan laser untuk pengobatan scar? Jadi ada beberapa laser yang digunakan, misalnya pada KTP laser, ini targetnya memang dia di oksihemoglobin. Tentu ini adalah selektif fototermolisis yang sifatnya superficial dan ini akan mengurangi warna sehingga warna yang hipertropik scar yang merah ini akan bagaimana kita mempengaruhi untuk mengetahui antara laser dan kulit itu sehingga kita dapat memilih parameter yang selektif untuk menterapi daripada kelainan-kelainan kulit. Dan kita tentunya harus juga melihat bukan hanya pada gelombang saja, tapi juga melihat intensitasnya, durasinya, ya, dan kepadatannya dari laser tersebut. Nah, untuk laser yang sifatnya single, memang targetnya itu sebenarnya pada spesies kelompok pada kulit, ya. Sedangkan yang sekuensial itu adalah laser digunakan bersamaan, tetapi dia bergantian. Dia akan berada di epidermis, sehingga dia akan mengurangi dari kekebalannya, juga atau akan mengurangi juga daripada atrofitnya seperti itu, regulasi kolagennya, dan dia juga akan mengurangi warnanya. Jadi tentunya pada kombinasi ini akan mengurangi multiple treatment session untuk pasiennya. Jadi ini adalah salah contoh dengan penggunaan 1064
Jadi pada penelitian ini pada pasien yang kena luka bakar menunjukkan adanya hipertrophic scar pada area dahi, hidung, pipi dan area perioral. Dengan 3 kali tindakan dengan jarak 1 bulan, ya ini adalah bagaimana prosesnya, diikuti terus sehingga hasilnya ternyata akan mendapatkan kasus seperti ini. Jadi ditemukan bahwa dia mulai akan berkurang dari mulai warna kemerahannya dan juga kecerahannya. Nah sekarang kalau yang sekuensial itu adalah menggunakan 10.600 CO2 laser diikuti dengan 1540 nanometer. Ini pada pasien dengan post seksio, di mana itu adanya scar pada daerah suprapubiknya. Kemudian dia lakukan 3 session pengobatannya dengan jarak antara setiap 50 hari mana beratnya kemerahan. Setelah 3 kali dia melakukan kemoterapi, kita bisa lihat di sini pada gambar yang tengah, hasilnya cukup bermakna, ternyata bisa mengurangi daripada akne scarnya itu 45,8% improvement, memang baik ya. Dan ini pada seorang laki-laki berusia 36 tahun dengan keadaan yang beratrofik akne scarnya dan juga warna kemerahannya. Setelah 3 bulan diikuti, ternyata hasilnya juga bermakna. Jadi tampak di sini warna kemerahannya dan juga scarnya improve. Nah, jadi untuk melihat hasil itu memang kita harus melihat secara holistik ya. Kita melakukan pemeriksaan secara scoringnya bagaimana dari scarnya sampai keadaan klinisnya semua kita melihat. Dan juga kalau memang lebih bagus lagi kalau untuk penelitian kita harus melihat secara histologis bagaimana ini bahwa secara mikroskopis perubahannya. Dan tentu setiap pasien kita jangan lupa harus melakukan before dan after pada pasien agar pasien mengetahui perbaikannya, karena kadang-kadang pasien melihat tiap hari wajahnya sehingga dia tidak merasakan begitu perbaikannya gimana, hanya melihat brightness saja kecerahannya. Tapi kalau kita sudah punya ini semua, ini membuktikan kepada kita bahwa ini adalah hasilnya akan lebih baik. Dan penelitian antara simultan dibandingkan dengan sekuensial, ya, di mana pada sekuensial itu dilakukan laser dan juga subsisi, dan juga meringan. Dan itu akan kadang-kadang bisa lebih tinggi juga ya, karena dia menyebabkan dua. Dan tentu ini akan juga menimbulkan salah satu masalah pada pasiennya untuk bagaimana kita memberikan berapa kali untuk session itu pada pasien. Ini dapat dikatakan bahwa dengan simultan yang laser, ya, itu ini misalnya bisa digunakan kombinasi antara 532 sama 1064 atau dengan CO2 atau dengan 1540 nanometer. Tentu ini akan menghasilkan kumulatif yang sinergis untuk perbaikan daripada scar. Dan tujuannya tentunya ini adalah targetnya pada perbedaan jaringan tisu jaringannya itu yang berbeda, yang kedalamannya tentu. Dan juga kita ketahui bahwa yang namanya acne itu akan dipengaruhi dari berbagai pathway biologi jalurnya, bisa ke arah vascular marketingnya atau kalau yang jaringan, sehingga kalau kita menggunakan simultan tentu ini akan tercapai. Dan pada yang simultan tentu ini akan menyebabkan improvementnya lebih cepat, jadi perbaikannya akan lebih cepat dan juga akan mengurangi daripada sesi treatmentnya. Terima kasih Dokter Helen. Nah, kita di sini sebentar dok untuk sesi Q&A. Mungkin dari forum ada. Kalau misalkan pada pasien biasanya untuk yang acne scar itu kan satu wajah mungkin bisa tipe acne-nya kan beda-beda scarnya itu. Nah, itu kapan dokter melakukan subsisi terlebih dahulu atau langsung hanya menggunakan laser? Terima kasih dok. Ya kalau yang ice piece kan itu susah ya, kecil. Tapi kalau yang box scar itu lebih baik lakukan subsisi. Kemudian baru laser. Jadi kan tipe daripada scarnya. Oke. Berarti untuk terapi awal mungkin dokter langsung laser dulu. Ntar kalau baru perbaikan yang lain, ntar kalau ada yang ice pick baru yang box scar ya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Mungkin ada lain yang ingin bertanya? Masih malam-malam ya dok, karena masih pagi. Mungkin nanti bisa bertanya kalau dokter Rajen di bawah album ya, mungkin lebih ramai. Terima kasih dokter Rajen atas waktunya. Kita lanjut untuk ke sesi berikutnya.
SPGPI, FISDiki, SINI, MM. Ya. Dokter Nenen adalah senior saya, salah satu guru saya juga dan belajar dari beliau. Panitia boleh ditanyakan si Dokter Nenen? Jelaskan tadi kalau melasma ini adalah suatu penyakit yang sifatnya kronis dengan kelainan yang berupa hipertensi, ditandai dengan adanya bentuk yang simetris, kemudian ada bintik noda yang hitam, kecoklatan, dan juga ini pasti paling banyak terutama di akhir. Karena perwira itu kalau mendapatkan yang seperti ini itu nggak lulus, ya. Jadi kita untuk saja sekolah di kedokteran tidak perlu ada tes seperti ini. Tapi kalau perwira atau yang tingkatan sosial untuk bekerja menjadi suatu yang manajer lebih tinggi lagi, ini lihat penampilan ini, ya. Jadi kalau yang sama penampilan menjadi lebih cantik atau bukan bukan cantik, artinya lebih bersih, itu dipilih daripada yang seperti ini, ya. Jadi jerawat dan melasma itu kadang-kadang mengganggu untuk suatu pekerjaan. Kalau ada hal-hal kantor yang membutuhkan bagaimana penampilannya harus baik. Dan kita tahu bahwa ini paling banyak mengenai pada wanita pada usia yang reproduktif. Dan tentunya ini paling tercatat pada orang-orang dengan kulit tipe 4 sampai kulit tipe 6. Dan paling banyak tentunya di daerah Asia Tenggara. Tadi Pak Fisiologis sudah dijelaskan, ya, sama dengan saya tidak perlu tambahkan lagi. Tapi yang penting pada saat kita pengobatan, kita harus tahu di manakah letak multifaktorialnya. Jadi faktor hormonal, misalnya pada orang pakai pil KB, kita suruh stop, misalnya kita gantikan dengan yang lain yang tidak ada hormonnya, ya. Kalau yang menggunakan adanya karena faktor UV, ya, atau blue light juga, ya kita sarankan untuk menggunakan sunscreen itu harus betul-betul dia perhatikan. Karena kadang-kadang klien itu kalau kita sudah berikan sunscreen, dia pikir bisa sepanjang itu tidak aman. Padahal itu mesti kita ulang-ulang, ya. Apalagi dengan genetik predisposisinya sendiri dan ada juga faktor daripada pembuluh darah. Jadi dengan adanya multifaktor ini, tentu ini akan meningkatkan faktor melanogenesis karena efek daripada estrogen dan progesteron, dan juga bagaimana ultraviolet itu akan meningkatkan aktif dari melanin dan tentunya meningkatkan produksi melanin, dan akhirnya adanya inflamasi daripada sitokin dan ROS, ya. Jadi kalau saya pada waktu memberikan antioksidan untuk vitamin C, saya tambah quercetinnya. Jadi tidak hanya vitamin sendiri, saya tambahkan quercetin karena itu kuat sebagai untuk antiinflamasi. Jadi memang harus multimodalitas apa yang dikatakan oleh Dr. Adam dan Dr. Isabella. Jadi penting sekali untuk melihat faktor-faktor apa yang didapatkan oleh pasien. Juga faktor pembuluh darah muskular, ya, dengan adanya meningkatnya adanya VEGF, tentu ini akan mendapatkan tentunya mempengaruhi pada sistem tadi melanogenesisnya. Nah, ini tantangan untuk melasma itu adalah masih banyak terbatasnya produk-produk sifatnya konvensional yang belum menghasilkan hasil memuaskan. Dan juga adanya tadi, dengan adanya selanjutnya agak mungkin bosan ya ke kulit saya. Nah, ini memang ada efek ini. Nah, ini penting sekali kita harus lihat, ya. Kemudian juga tadi disfungsi daripada badan kulitnya, ya, yang mengganggu juga penetrasi daripada kulit, ya. Makanya kenapa ada beberapa produk yang sifatnya juga membantu untuk pengelupasan exfoliating yang ringan agar pada waktu penetrasi agar delivery sistemnya itu baik, ya, sehingga kita juga harus memilih bahan yang betul-betul uji klinis kepada setiap produsen yang memberikan produk untuk kita. Bagaimana delivery sistemnya, bagaimana uji klinisnya. Jadi jangan sampai kita mendapatkan bahan yang abal-abal, ya. Seperti contohnya misalnya hidroquinol sudah banyak di pasaran. Tapi hati-hati loh, ada hidroquinol yang bukan untuk produk kosmetik, tapi itu ada produk untuk bahan-bahan misalnya untuk bahan-bahan untuk cuci piring, ya, bahan-bahan sabun, bahan-bahan itu murah harganya, apalagi yang beli kiloan gitu, ya. Itu hati-hati sekali. Kita harus minta kebetulan nama lebih sekali yang hal itu yang akan menyebabkan nanti efek sampingnya lebih banyak, bisa menyebabkan sampai overload itu tidak tergantung pada perasaan konsentrasi dan lamanya daripada penggunaan hidroquinol, tapi tentunya itu menggunakan hipopigmentasi, ya, hipopigmentasi yang berulang lebih cepat lagi karena adanya inflamasi yang berat. Jadi harus jelas hidroquinolnya apa, betul untuk wajah, skincare, atau untuk alat-alat industri, harus jelas. Minta klinisnya itu penting sekali, ya. Nah, setelah itu pula yang ketiga pada waktu referensi, ini salah satu catatan di mana pada relapse itu akan lebih banyak. Diobati, kambuh lagi, diobati, kambuh lagi. Jadi memang pendekatan kepada pasien itu betul-betul melakukan pendekatan yang baik. Jadi apakah bagaimana dia lifestyle-nya, ya, kadang-kadang pasien itu suka lupa, ya. Dia udah pakai krim malamnya, terus dia pikir pergi ke spa itu dengan panas-panas seperti itu nggak apa-apa, karena dia ada ngurusin badan juga. Dia pergi ke spa, dong saya ke spa membedakan, ya. Nah itu, ya, jadi kita sampaikan bukan hanya matahari aja, faktor panas pun trauma kemis itu juga harus hati-hati, ya.
triggernya emosional dan psikologis pasien itu. Karena kalau menurut saya kulit itu mempengaruhi dengan emosi jiwa ya. Jadi coba kalau perhatikan, kalau pasiennya itu yang sering mengeluh, yang sering paranoid atau penakut, pasti kulitnya bermasalah terus. Betul pada jerawat, itu sering banget itu, berhubungan banget itu. Jadi saya sudah bisa lihat, akhirnya saya suka mendekati terapinya dengan kamu coba benerin dulu tuh emosional, coba kamu belajar tenang hidup kamu. Ini kadang-kadang seperti itu, ya. Jadi itulah yang membuat dia mengatakan kesabaran, gue ganti produk, gue ganti kosmetik, itu kan menangani keburukan. Jadi kan jangan lupa juga emosional dan psikologisnya pasien itu harus perhatikan juga, ya. Kemudian bagaimana menempatkan penggunaan multimodalnya dari kopias, ini sampai ke prosedurnya, ya. Nah ini adalah PRP yang sudah lama sekali digunakan, di mana kita ketahui bahwa PRP ini adalah suatu terapi yang memang menjanjikan sebagai untuk terapi estetik, dan juga ini tentunya adalah otologus yang mana banyak sekali dari plasma itu adalah faktor-faktor growth factor dan sitokimia. Dan tentu ini digunakan sebagai untuk regeneratif properties. Bagaimana si PRP ini bisa mempengaruhi pada plasma? Nah kita ketahui bahwa ini terjadi penurunan sudah lain karena ini membentuk suatu TGF dan PDGF dan juga EGF. Nah tentu ini akan menyebabkan tadi regenerasi dari kulit dan juga amiogenesis dan produk kolagen itu bertambah, sehingga dia akan menghambat sudah lainnya juga dan tentunya akan mempengaruhi pada aktivitas daripada keosinase, jadi akan menurunkan aktivitasnya. Dan ini memang pada studi penelitian beberapa penelitian bahwa PRP ini ya dengan tadi yang digunakan dengan amikrodilin ternyata sudah cukup signifikan untuk memperbaiki derajat beratnya daripada melasma. Dan tentu ini akan kepuasan akan tercapai dilihat dari bagaimana skor melasmanya, dan tentu juga di sini akan menghasilkan paling reaksi yang sangat minimal untuk terjadi komplikasi, efek sampingnya sangat minimal sekali ringan. Dan ini pun tentunya dia sebagai regeneratif ini akan memperbaiki daripada tekstur kulitnya juga mengurangi pigmentasi dengan minimal side effect. Signifikannya menurunkan daripada masihnya, ya, sehingga dapat dikatakan bahwa ini untuk membaik. Jadi kalau dilihat di sini ada beberapa hal di sini kalau dilihat penampilannya dari mulai baseline saatnya dari kemudian juga yang derajat yang sedang, yang tengah itu pun sama ya, setelah 12 minggu dia pun akan lebih baik. Untuk ada dari sini, kemudian juga untuk yang berat ya, yang seperti ini ternyata secara dermoskopik pun membaik ya dari baseline-nya. Nah ini gambaran daripada dermoskopiknya, ternyata pasien ini pada 4 minggu setelah melakukan tindakan, jadi kelihatan sekali ini berkurang semua, baik lobu dan dotnya juga akan tampak juga pada saudara juga membaik, dan tali atasnya pun juga berkurang. Seperti katakan bahwa dengan terapi cukup baik. Nah sekarang ini banyak digunakan biostimulator. Nah karena tadi efek PRP itu tergantung pada siapa yang kita ambil untuk darahnya ya. Nah biostimulator itu adalah suatu bahan yang disuntikan, dan ini akan merangsang kolagen yang ada di tubuh kita tentunya ya, dan juga mengalirkan regenerasi daripada dermis. Nah tidak seperti filler tentunya ya, karena dia tidak berisi volum ada, tetapi tidak seperti filler. Tapi tujuannya adalah dia akan mengaktifkan bagaimana kulit itu mengalami remodeling. Nah ini ada banyak macam-macamnya ya, ada polylactic acid, ada kalsium hidroksitarat, ada PTFN, dan kemudian kita punya digunakan sebagai DNA salmon ya, seperti ini. Nah ini tentu mekanisme aksinya juga dia akan memperbaiki daripada struktur daripada dermalnya, dan biostimulator itu akan meningkatkan bagaimana si matrik eskateroid itu akan merangsang daripada fibroblast, sehingga dia akan menghasilkan kolagen tipe 1 dan tipe 3, dan tentunya akan memperbaiki daripada kepadatan dermisnya dan juga kekencangan pada kulitnya. Dan tentu waktunya belum balik lagi. Oke, jadi dia akan baik sekali, dia akan menghambat daripada proses nanogenesisnya. Ini ada beberapa penelitiannya di mana bahwa semuanya pun yang penting adalah melakukan beberapa modalitas untuk melakukan ini, sehingga akan mendapatkan hasil yang komprehensif dan juga hasilnya memuaskan. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dokter ada sebut banyak banget modalitas ya untuk melasma ya. Cuman dok, memang kalau yang saya rasakan selama saya praktek itu dibandingkan dengan biostimulator, terus dengan BRP dok, dan yang sekarang banyak sekretor, exosom itu bagaimana sih dok? Dokter lebih prefer yang mana gitu? Ya, jadi memang short time ya, walaupun dia memang aman
dan juga lebih murah, dan juga tergantung orang yang kita ambil. Biasanya pada orang-orang yang melasma kan usianya sudah mulai usia reproduktif di atas 40 tahun. Kita tahu usia-usia tersebut sudah rentan risiko untuk penyakit yang sistemis sudah banyak, sehingga hasil daripada biobetonnya tentunya akan lebih sedikit yang baiknya. Nah, sebaiknya memang silakan saja menggunakan biostimator, tapi tadi perhatikan harus hati-hati, dan kalau saja 40 sudah cukup aman, tapi kalau agak lebih dalam kita berikannya, kalau sudah banyak banget juga yang menggunakan kita harus hati-hati. Jadi ya pemilihan produk itu ya memang sebaiknya tidak bersatu. Ya, kita harus analisis dulu pasiennya, seperti apa lifestyle-nya dan bagaimana referensinya. Nah, kita akan berikan apa. Mana yang lebih baik itu case by case. Kita nggak usah tahu ini yang lebih baik, ini yang baik, kita lihat case by case. Tapi memang kalau yang kronik atau referensi, ya kita sebaiknya memberikannya yang sesuai dengan itu. Hanya harus jago, kita harus menunjukkan yang hati-hati. Ini masih pertanyaan lagi ya? Oh iya, untuk daerah salmon ya. Nah ini kalau daerah salmon hati-hati ya, tergantung bagaimana berat mutu daerah salmon. Kalau terlalu tinggi juga itu juga banyak sekali yang menyebabkan adanya alergi ya. Kalau terlalu rendah tentu efek sampingnya juga tidak ada efeknya. Kalau berat mutu daerah rendah, jadi harus sesuai yang pernah sudah penelitian itu. Jadi kalau terlalu tinggi itu, makanya dengan daerah salmon itu kita harus hati-hati juga, banyak yang alergi ya, dari spermanya daripada ikan salmon itu ya. Tetapi kita kalau misalnya sudah uji klinis ya tentunya akan aman ya, seperti itu. Dan juga harus tahu yang 5.000 itu yang waktu kita amankan paling baik daripada yang high. Banyak sekali dari ikan katakan dengan high walaupun yang lebih banyak itu akan lebih baik. Tapi begitu juga, jadi kita harus memilih yang tepat. Ya, semoga bisa membantu. Ya, terima kasih Dr. Nenden, dan karena waktu kita sudah habis, saya hanya sedikit mengomentari tadi yang dokter sampaikan juga, bahwa saya sangat setuju mengenai kondisi emosional dan psikologis dari pasien itu turut mempengaruhi hasil pengobatan dan juga kondisi kulitnya. Ya, dok, jadi memang ada baiknya kita komunikasi ya dok, melihat kembali memang ada latar belakang emosional atau psikologis ya, itu ya betul dok, setuju sekali. Terima kasih banyak Dr. Nenden untuk presentasinya, dan saya tutup sesi kali ini dan sebagai kesimpulan bahwa melasma adalah kondisi yang sangat menantang sampai saat ini. Untuk kita obati, berbagai pengobatan adjuvan bisa menjadi pilihan, dan sebaiknya kita sebagai praktisi estetika bisa mengetahui, namun tetap kembali ke guidelines yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Terima kasih dokter sekalian, dan saya kembalikan kepada panitia.